Cerita ini dialami seorang perempuan bernama Putri. Berawal dari niatan untuk liburan bersama teman-temannya, siapa sangka ini adalah permulaan dari sekian kejadian horor yang ia alami. Putri dan ketiga temannya berencana berkemah untuk mengisi waktu luang mereka. Dari sekian banyak pilihan tempat, mulai dari pegunungan, air terjun, hingga pantai, mereka sepakat pergi ke air terjun untuk berkemah. Singkat cerita, hari yang ditunggu pun akhirnya tiba. Putri dan ketiga temannya tengah bersiap melakukan perjalanan ke tempat tujuan, yakni air terjun. Dari keberangkatan hingga sesampainya mereka di lokasi, perjalanan mereka terasa lancar. Bahkan, walaupun sudah berangkat dari waktu subuh, antusias mereka untuk berkemah mampu mengalahkan rasa capek yang hinggap selama perjalanan. Layaknya orang liburan pada umumnya, Putri dan ketiga temannya benar-benar menikmati waktu santainya. Mulai dari bermain air yang begitu dingin, hingga berlama-lama menghirup udara segar dan asri di sana. Saking asiknya bermain, tak terasa waktu sudah menjelang sore. Putri dan teman-temannya memutuskan untuk kembali ke tempat menginap. Maklum, mereka berkemah di tempat glamping yang saat ini sedang menjadi tren. Malam pun tiba. Putri dan ketiga temannya tengah berbincang dan bercanda bersama. Bicara tentang hal-hal yang paling receh hingga permasalahan hidup mereka. Saat tengah asik berbincang, Putri merasa ada sesuatu yang aneh. Ia merasa sekujur tubuhnya tiba-tiba dingin dan bulu kuduknya tiba-tiba meremang. Putri sempat menanyakan kepada temannya, apakah mereka merasakan hal yang serupa? Namun, teman-temannya tidak merasa ada hal yang aneh yang mereka rasakan. Bahkan, ketiga temannya menyangkal dan mengatakan kalau itu hanya perasaan Putri saja, atau mungkin karena ia kelelahan setelah bermain air seharian. Karena malam semakin larut, mereka pun memutuskan untuk tidur. Tapi entah mengapa malam itu Putri merasa gelisah. Dan walaupun matanya sudah terpejam, ia masih belum bisa tidur pulas. Putri membuka matanya sejenak. Lalu ia melihat ke kanan dan kiri. Teman-temannya sudah tertidur pulas. Ia akhirnya berusaha memejamkan mata, meski saat itu ia kembali merasa ada hawa dingin yang menyergapnya. Tapi kali ini lebih dingin, seperti ada hembusan angin di sekujur tubuhnya. Pagi menjelang, Putri dan ketiga temannya bersiap untuk meninggalkan tempat mereka melepas penat kemarin. Saat itu, Putri mencoba biasa saja dan menyimpan pengalaman tidak mengenakannya semalam sendirian. Ia takut kalau temannya mengira Putri hanya berhalusinasi karena fisiknya yang terlalu lelah. Hari pun berganti. Malam itu, Putri sedang berada di kamar yang menjadi tempat ternyaman baginya. Setelah merasakan kantuk yang teramat sangat, ia memutuskan untuk naik ke kasur dan segera tidur.
karena merasa sudah lelah beraktivitas seharian. Saat Putri mulai memejamkan mata, tiba-tiba ia mendengar suara layaknya hentakan kaki yang sedang menuruni tangga. Putri yang merasa terkejut dengan suara tersebut mencoba untuk menghiraukannya dan mencoba mengalihkan pikiran dengan berusaha berdoa di dalam hati. Seketika, suara hentakan kaki yang didengarnya menghilang. Namun, tak berselang lama, suara itu kembali terdengar. Semakin kencang dan terasa semakin dekat. Hentakan suara kaki yang didengarnya terasa semakin jelas dan nyata. Putri yang berusaha untuk merapalkan doa-doa, seketika lidahnya terasa keluh. Tenggorokannya terasa tercekat. Ia merasa seluruh badannya kaku, tidak bisa bergerak. Di saat Putri mencoba untuk melawan ketakutan yang menderanya, tiba-tiba mata Putri terbuka. Namun, betapa terkejutnya ia saat melihat sosok hitam besar berada tepat di depan matanya. Putri semakin ketakutan, tubuhnya pun menegang. Putri mencoba teriak saat ia melihat makhluk hitam itu sedang menatapnya dengan mata membesar lalu menginjak perutnya. Namun, nihil. Tak ada satupun suara yang mampu keluar dari mulutnya. Bahkan, rintihan dari rasa sakit yang dirasakannya tak bisa terucap. Dalam hati, ia hanya berharap agar makhluk yang menyakiti raganya itu dapat segera pergi dan menghilang. Putri yang saat itu tak berdaya, akhirnya bisa menggerakkan badan dan berusaha untuk melawan makhluk hitam besar itu. Merasa sudah ada sedikit kekuatan, Putri kembali merapalkan doa-doa sebisanya. Sayang, makhluk hitam besar bermata merah itu masih terus menginjak tubuhnya seolah enggan berpindah. Dengan sekuat tenaga, Putri terus berdoa dan berusaha untuk melawan, sehingga membuat tubuhnya berkeringat karena menahan rasa sakit. Beruntung, makhluk itu akhirnya hilang dari pandangan Putri secepat kilat. Dengan sekuat tenaga, Putri keluar dari kamar karena takut jika makhluk tersebut akan kembali mendatanginya. Ia berlari menuju kamar ibunya dan menangis sejadi-jadinya karena masih dihantui rasa takut yang teramat sangat. Esok harinya, Putri diajak ibunya untuk menemui orang pintar di sekitar rumah. Setelah menceritakan apa yang ia alami, orang tersebut mengatakan jika makhluk itu mengikuti Putri dari tempatnya berkemah kemarin. Makhluk tersebut sangat senang dengan kedatangan Putri hingga mengikutinya sampai ke rumah. Sayang, kesenangan tersebut hanya dirasakan oleh makhluk hitam besar itu. Karena Putri merasa sangat tidak nyaman dan ketakutan dengan keberadaannya. Serta ia pun harus merasakan sakit pada tubuhnya akibat ulah makhluk tersebut.